Alhamdulillahi ahli ni'mati wal fadli wal thana'il hasan jamil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Jalil. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bil khairil jazil. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadil hadi bi idznillah ila sawa'is sabil. Wa ala alihi wa ashabihi fi kulli wudu'in wa asil. فعن ابن عمر رضي قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادي يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. متفق عليه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, nanti di negeri akhirat kalau penduduk surga sudah berada di dalam surga, lalu mereka pun mendapatkan pembagian tingkatan mereka di surga sesuai dengan amal-amal yang mereka kerjakan dalam dunia ini. Begitu pula ketika penduduk neraka telah terkumpul di neraka dengan pembagian hukuman mereka, siksa mereka di neraka menurut yang mereka lakukan dalam dunia, maka akan didatangkan kematian. Jadi tempat mati itu kan keadaan, mati itu kan satu keadaan. Tapi di saat itu mati itu diungkai, dibentuk, akan dirupakan. Nah, kayak berikungan, ngaran mati itu berikungan. Gambarannya nang kaya binatang kibas, kambing kibas. Jadi mati itu dibentukkan bandanya kayak kambing kibas. Padahal ngaran mati itu kan gak ada bendanya, tapi dibendakan mati itu. Jadi ngaran mati nang kayak kibas butuhannya jadi diandak antara surga dan neraka. Nah, jadi ada tempat pertengahan surga neraka. Nah, lalu tadi ngaran kematian tadi disumberi. Siapa yang menyumberi itu menurut Qurtubi daripada ulama, bersekian ulama yang menyumberi itu adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya yang menyumberi mati di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menghadapinya, Nabi Yahya menyumberi. Kenapa juga ulama kalau jadi Nabi Yahya menyumberinya itu ditunjuk? Nah, karena ngaran sih itu Yahya kan kehidupan, hidup artinya hidup. Jadi mati dibunuh oleh si hidup. Nah, itu kan artinya kan ada kematian lagi. Nah, itu jadi ulama. Lalu ada malaikat yang berteriak atas perintah Allah Taala mengujiaki ahli surga dan neraka. Wahai penduduk surga, ada kematian lagi. Kenapa? Karena mati sudah mati, gak ada kematian lagi. Kan mati itu masih ada, kan ada lagi orang hidup mati. Ini kan mati itu masih ada. Makanya datang ke orang hidup, orang hidup kan dia mati. Nah, karena di surga itu nangaran mati itu bilang dah, mati sudah dimatiin, ada kematian lagi berarti. Nah, wahai penduduk surga, tidak ada kematian lagi. Nah, begitu pula
Pamannya apa pemahamannya? Tidak akan ada lagi kematian selama-lamanya ikam di surga, wahai penduduk surga. Begitu pula wahai penduduk neraka, ada kematian lagi salawasan ikam di neraka. Nah, ya, bang ini kisahnya. Padahal kan kita tuh mun burung asa kita pasti hanya ampir oleh, wahai apa ampirnya sakit gitu kan? Pasti ada wahai apa ampirnya sakit. Bila pak hilang sakit tadi, bebas dah sudah, rasa nyaman sudah. Tapi kalau di neraka itu ada berlebihan. Berapa apinya ada berlebihan kalawasan. Nah karena mati sudah ada lagi, dia hanya mati kan selesai. Kan orang sakit itu sakit harusnya habis sakit mati kan bisa. Ada dalam orang pegang kubur diimpus, pegang kubur dia bapak membawa alat-alat yang pengobatan nih, sang wipel ada kubur mana. Jadi penukan tiba-tiba mati aja sang wipel berarti ya. Kalau pembukaan nakir nak kuning ada penutupan ada darah itu mana. Ada bila masih dalam dunia ini apa aja penyakit manusia tuh mati habis kita. Ada bang di kubur tuh, kau kan digambarkan orang mati yang apa misalnya mati tinggi darah misalnya lah dikubur lah kata kalau apa kalau tinggi darah lah ya pak. Pakai apa kalah kisah orang yang di dunia di penyakit itu kan ada dibawa ke kubur. Lain kisahnya di kubur tuh yang pulang dikuburkan dipandang kenapa ya apa perhatian manusia itu. Itulah namanya ditampilkan wujud aslinya manusia di kubur itu. Jadi itu kisah ular, kala jengking, ada datang kubur manusia itu bukan benda asing. Jadi Imam Ghazali kala jengking dan ular yang masuki orang di kubur itu adalah sifat perhatiannya, akhlak manusia itu nah. Nah, waktu diberikan ada ketahuan belum akhlak manusia itu kan diwujudkan Tuhan. Ini dalam hati kita ini nah penyakitnya itu kan penyakit kronis. Nah, kenapa kita ini kan ada kita sifat penyarikan, ada sifat kita ini cinta dunia, ada sifat kita ini sombong, ada sifat kita ini umah, ada sifat kita ini nilai-nilai manusia. Nah, itu kan itu di hati kita ini besar. Bila kita ada ubati, mati itu nak ketahuannya. Kubur pun itu langsung bujurannya. Nah, lalu berwujud seperti kalajengking, seperti ular dan lain-lain. Menghantam kepada orang lain. Itu nama hantam itu bukan orang lain, dasar hasil gawian seorang. Kenapa? Penyakit batin itu digeduh, ada diobati, ada dibuangi di dunia. Pas akhirnya senjata maka Tuhan. Nah, itu kisah. Bukan benda yang datang begitu saja dari luar, tapi memang seorang nama ulahnya. Nah, jadi kita ini ditiwas Allah Ta'ala dasar ikam juga jangan menjadi dirimu sendiri. Nah, banyak di Quran Tuhan ada Tuhan menjadi ikam juga jadi dirimu sendiri, yaitu ditiwas Allah Ta'ala ada orang di akhirat. Jadi beda berbuat baik seorang juga nyamannya, bila berbuat kejahatan seorang juga sakitnya. Karena konsekuensi kejahatan itu akan kembali kepada pelakunya. Jadi dalam kitab ta'lim dah kan. Bila ada orang berbuat jahat, ada perlu dibalasnya. Bisa ikut surangan ya nah. Kejahatannya itu menghantam dirinya sendiri. Itu kita ta'lim. Kalau kita akan membalas, kita balas surangan bila orang melakukan kejahatan itu. Jadi inya itu sama dengan menghukum dirinya sendiri. Jadi kejahatan itu ditampilkan kepada orang lain. Nah begitulah, maka kita ini dikatakan sebagai hamba yang zalim. Walaupun dosa itu hanyalah antara kita dengan Allah, tapi sama hukumnya kita menjalim diri sendiri. Apalagi dosa itu pada makhluk. Nah, pertama menjalim orang lain, nah kedua menjalim diri sendiri dengan cara menyakiti orang, lalu menyakiti orang itu tak beres ke orang. Kayak apa akhirnya? Jakanya ada orang misalkan waktu itu nah orang lantaran kehimuan mati deh. Di dunia ini kan ada misalnya orang Kalimantan himung benar. Maka himungnya tuh bilang berapa persen kira. Saking himungnya benar kehimungan mati dunia kan. Nah maka di surga tuh ya kalau ada orang mati kehimungan mati deh. Saking sanaknya mendengar ikam di surga ada kematian lagi kira-kira
Misalkan bisi rumah, ini rumah ini orang nilainya 1 miliar. Lain bisi itik duitku di berubah sama liar kata jual. Aku di bisi itik di belakang apa di berubahan aja, duitku sama liar tadi jual. Mai jual sebiji jam itik duitku sama liar. Ya, sama-sama liar, itiknya ada orang pakai kata jual. Ini bisi rumah ada apa namanya, ada pagarnya, namanya pekarangannya, ada kolam renangnya, pasti luas rumah tadi. Artinya kan berkurung berigol, karena pulang tingkat 2, macam-macam. Lawangnya bisa buka surangan. Dia orang rumah sampean harganya 1 miliar. Nah kuncinya terima. Ini jadi pian sudah. Silahkan pian tinggal di rumah ini. Tenang adakah? Tenang lo kan mimpi apa aku semalam? Kenapa aku diberi Allah diberi orang nih rumah nilainya 1 miliar. Nah, sudah masuk ke dalam rumah, duduk di dalam, datang pulang-pulang. Pak, ini memang rumah milik Anda, tapi ini hanyalah sementara. Anda dapat tinggal di rumah ini hanyalah 1 hari. Yo, mana himung tadi? Langsung baca atau mana? Bahagia ini bayangan mana? Rumah kan ini baca rumah kan ke orang, diaruhkan dan sebagainya. Rumah ini membanggakan aku ini. Baca punya kami depan dah. Anak posting rumah kan iswe nih. Posting bapak udah untung benar aku juga rezeki rumah nah 1 miliar nilainya diberikan cuma-cuma. Oh, sakanya jurang sampian diberi rumah ini hanya 1 hari. Tenanglah lagi. Ada senang lagi mana? 1 hari ya, biar kayak apa hikmahnya pasti akan berakhir kebahagiaan itu. Nah kayak itu di surga dah. Maka mau kita di dunia sambilnya rumah kok dan tandingan surga itu kebaraknya. Dunia seisinya ini jadi milik kita. Kita di lawan surga ada artinya dunia seisinya nih. Saking harapnya surga dah. Nah, tiba-tiba masuk surga, jurang sehari aja masuk surga, ayo pasti hatinya. Padahal orang salah wasam yang surga ini milikmu. Maulah kata himung. Ya ada orang mati kehimungan, ya mati saking himungnya benar waktu itu. Ujar apa? Ujar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang neraka pernah kabar sakit, nah ini kan juga kamu sabar aja sehari aja kamu sakit di sini. Yang anu nih kisah orang apa? Orang tulak dia nih, tak burung tiket belum keluar. Tak burung di mana? Di bandara. Nah, jurang paling sehari malaman sampean. Paling 4 jam jurang sampean. Pesawatnya dibaiki lagi. Nah, ada kerusakan. Perlu dibaiki pesawatnya mau tulakan kita karasi. Mesti meledak di tengah angkasa pulang. Nah, daripada sampean itu kan ada sungsung beri tapi terancam bahaya. Bersabar lo beri sehari sampean di sini di bandara deh. Kayak apa yo manisnya bener lah. Anak makan, nah serba larang jelas. Anak-anak makan jamai, semua aktivitas terbatas. Tapi kan sehari hajurang, mahitong tak 24 jam. Ada wifi masih tunai, mancis jam saja kan HP, nah hiburan kita kerasaan main game di bandara. Seharian 24 jam habis ya. Nah, kenapa jadi ada paling sedih? Ada habisnya kayaknya. Ibu aja, jurang sampai kurung di sini, ada waktunya sampai apa selesai, ada kamu menentukan. Nah, sedih betul. Tapi pulang di dunia ini kayak aja lawasnya pasti berakhir. Nah, orang di neraka tadi sakitnya ada gini kan di bandara tak kurung beneran, tak bebas beneran, banyak kocok-kocok. Bahkan serba terbatas di aktivitas. Tapi kalau di neraka sakit, kurang ada kan orang ada kelebihan, maulah ada yang sedih. Ya kalau ada orang mati gara-gara sedih, iya benar kan matian. Nangan habar kita mati ini deh, belum kena sisa hari mati deh. Sakitnya di neraka itu. Begitulah kabar gembira diberikan kepada orang yang beriman dan kabar yang menyedihkan diberikan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita pahami pada hadis Nabi ini dari Abdullah bin Umar daripada Rasulullah SAW bahwasanya kenikmatan surga itu akan bertambah-tambah. Jadi hari ini nyaman, esok tambah nyaman, esoknya tambah nyaman lagi dan kada berlebihan. Mungkin kita kan di dunia ini hari ini nyaman, esok nyaman lagi, esok nyaman lagi, pasti nyaman terus.
Ada karena hari berapa karena kan nyaman lagi itu, ya lah. Semuanya nyaman harus dunia nih. Nyaman ada karena sakitnya. Nah, mana? Kamu di surga tuh ada bagian nyaman terus. Nyaman hari ini belum kalah hari ini, ditambah nyaman besok nyaman pulang. Nyaman semalam belum hilang lagi, ada tambah nyaman hari ini. Dipakai membayangkan ya tahu dikisahkan tadi. Setiap waktu bertambah-tambah kenyamanan. Setelah mereka diberikan kabar, mereka kekal di surga. Begitu pula penduduk neraka bertambah sedih, tambah sakit setiap waktu mereka. Katakan kepada mereka, kalian akan kekal di neraka selamanya. Jadi menurut di sini kan hadis Nabi SAW memberikan kita dan Al-Quran memberikan kita informasi bahwasanya orang beriman masuk surga selama-lamanya. Begitu pula orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Oh, ini disebutkan lagi pada penderitaan itu. Kalau orang beriman masuk neraka itu hanya sebagai pembersihan, lawas juga kan. Jadi kan paling lawas orang beriman masuk neraka seumur dunia. Berapa tahun pun dunia deh, saya itu tuh lawasnya orang beriman masuk neraka yang paling lawas. Artinya kan akhirnya habis juga. Jadi kan neraka untuk orang beriman itu neraka tingkat paling atas. Nah setelah habis sudah penduduk neraka itu dikeluarkan dari neraka, maka surga apa neraka tingkatan atas itu dihabis dihancurkan, artinya dihilangkan. Karena penduduknya habis sudah, nah menempatinya itu habis. Itu menurut dalam riwayat kitab-kitab agama. Jadi hadis ini dipenuhi dengan hal-hal yang memberikan kita itu ingin sekali mendapatkan surga, dan juga dimanapun akhir kita agar kita jauh daripada neraka. Kemudian Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu berkata, la yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta yajida fi muamalatil haqqi ma yajidu ahlus syahawati fi syahawatihim min al-ladzati wal halawah. Kalau kita ingin mengukur sampai di manakah nilai keimanan kita ini, maka kita jujurlah melihat merasa-rasakan. Menurut Imam Al-Haddad, orang yang bujur-bujur sampai kepada iman yang sesungguhnya itu adalah orang yang di dalam dia berhubungan kepada Allah Ta'ala, dia merasakan kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan, kemanisan seperti orang-orang yang bersuka-suka di dunia ini. Kenapa orang dunia ini yang ketujuh? Nah dikatujuh orang dunia ini apa? Hiburan, piknik, makan makanan yang nyaman, santai-santaian, nah, karena berlebihan bergiliran, campur baur, bagian binian, pesta pura, kan kayak gembiranya tuh, gembira mereka tuh kayak apa? Senang tuh sampai nang ada ingat lagi di diri kan, kerer, kan karena habis habis sangang dari bagian itu. Nah kayak apa raminya buahnya tuh? Raminya buahnya tuh kayak apa? Ibunya nyamuk mau ikut kan merasa saking karamian buahnya tuh kan kesenangannya bersenang-senang gitu. Nah orang apa ada acara nang misalkan acara konser, belum nari itu kan hujan ada ke dalam apa? Menari-nari kan bersenang-senang. Nah ada nang pokoknya senang semua dah. Yang dilihatnya dan didengar itu rame saja. Nah kayak apa raminya buahnya tuh nah. Buktinya kan kayak apa keadaannya kan buahnya tuh kehujanan, kepanasan. Ada apa? Penting rame mana? Orang hiburan ke jangan beri keras minat lah. Nah, bersenang-senang dalam hal-hal hiburan dunia kita.
Nah, maka kalau kita merasakan bahagia dan senang nikmat masa manis dalam ibadah kepada Allah seperti mereka asiknya mereka toh. Nah, begitulah sebenarnya yang dikatakan orang itu imannya sudah bujur mantap. Ang belum kita dapat itu kita berarti kita masih berjuang. Masih berjuang nih kita. Nah, maka lawas tuh kan. Jadi ulama itu mengatakan aku di sini 20 tahun berjuang aku nah. Pokoknya ibadah ini gawi terus nah wajib jaga ujur-ujur. Nang sengat gawi juga tambahkan nah wajib ditambahin dengan nang sunat. Sampai apa orang nyaman-nyaman guring marinok sidin bangun tahajud di malam. Berapa lamanya sidin perjuanganku 20 tahun. Ada tidak orang nang sekali dua kali langsung dia dapat intoh kali cari tohok perjuangannya melawan hawa nafsu kita menundukkan hawa nafsu itu tohok nang haram